Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi, udah lama banget saya nggak ngobrol, nggak sharing, nggak ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Kali ini saya akan sharing fokus ke topik kepemimpinan. Makanya dari bumper in videonya itu ngomongin tentang kepemimpinan. Leadership Talk with Taufan Akbari. Nah, ini kurang lebih nggak lama teman-teman, 5 menit aja per episode karena saya akan ngangkat topik-topik seputar kepemimpinan dari sisi yang teknis dan ringan. Nah, di pertemuan perdana ini dari Leadership Talk with Taufan Akbari, saya akan bahas tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif di komunitas. Since sekarang banyak anak-anak muda mendirikan platform berupa organisasi sipil atau mungkin bentuknya bisa komunitas atau yayasan yang memang menghendaki berkumpulnya banyak orang, interaksi sosial juga di situ hadir. Nah, bagaimana cara bisa menjadi pemimpin yang efektif ketika teman-teman bergerak di bidang sosial khususnya di komunitas? Ada beberapa hal. Yang pertama saya mau bilang bahwa pemimpin komunitas itu sama halnya seperti meritocratic leader. Bahwa konsep pemimpin zaman sekarang tidak lagi dilihat sebagai sebuah status, kita bisa bilang pimpinan ya, tapi bagaimana kita bicara sebagai pemimpin. Pimpinan itu kan is something that given, something that you do because you are given, dikasih sama perusahaan atau sama institusi atau yang memang sifatnya adalah mandat, keharusan. Sementara kalau kita bicara pemimpin, itu sesuatu yang memang dari dalam, bergeraknya secara orisinil, bergeraknya itu secara organik. Nah, rata-rata pemimpin komunitas yang saya kenal, mereka hadir diakui oleh para pengikutnya karena mereka berhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat atau berdampak baik positif bagi banyak orang. Makanya saya bilang community leader equal with the meritocratic leader. Orang-orang yang jadi pemimpin karena dia diakui punya dampak baik ke masyarakat. Dan yang kedua, tipikalnya pasti punya paham egalitarianisme. Apa maksudnya? Nah, kalau kita bicara tentang prinsip egaliter ini, bahwa kecenderungan bagaimana orang itu dilihat dan diperlakukan sama, entah dari kita bicara agama, dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, itu semua di komunitas itu sama, dan kita sebagai pemimpin komunitas harusnya tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Makanya semuanya harus sama dan egaliter. Disitulah proses kebinekaan kita diuji. Yang pertama, bagaimana menjadi pemimpin komunitas yang efektif? Yang pertama, harus utamakan ikatan psikologis atau bagaimana memanusiakan anggota komunitas. Ini yang penting, dengan menggunakan komunikasi yang santun, komunikasi yang intens, bagaimana kita building empati. Kita kalau mau diperlakukan baik, tentunya harus berbuat baik dulu. Lupakan deh kalau teman-teman punya gaya bossy, nyuruh-nyuruh doang, itu nggak berlaku di komunitas. Komunitas itu semuanya sama, semuanya punya hak yang sama berbicara dan memberikan kontribusi. Pemimpin komunitas mewadahi, memfasilitasi, dan bisa mengakomodasi itu semua hingga akhirnya bisa menjadi satu karya-karya yang memang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tadi ada ikatan psikologis, yang kedua adalah komunikasi santun, ketiga adalah egaliter atau inklusif. Di sini dibilang, tadi saya sudah bahas, semuanya setara, tidak ada yang lebih dari yang lain. Yang membedakan adalah yang lebih berkontribusi sama yang belum berkontribusi. Nah, yang selanjutnya adalah soal pemimpin dalam komunitas itu harus ikut partisipasi, harus turun langsung, harus melayani, dan harus membuktikan dengan aksi. Yang tadi saya bilang, harus walk the talk. Nggak bisa kita duduk di kursi, bikin konsep, terus yang taunya beres program aja, nggak bisa. Saya udah bilang, bahas bahwa tugas pemimpin visioning, monitoring, evaluating, dan itu harus dilakukan juga sama pemimpin komunitas. Yang selanjutnya, yang kelima adalah komitmen dan konsistensi. Ini penting banget. Katanya komunitas yang bagus, organisasi sipil yang bagus adalah ketika dia bisa melewati fase kritis 3 tahun. Setelah 3 tahun bisa dipastikan komunitas itu well sustained dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi manajemen manusia dan program-programnya. Dan di Rumah Milenial khususnya, kami organisasi masih belajar, masuk tahun ketiga, dan masih memperbaiki banyak hal supaya bisa lebih baik lagi dan belajar terus di masa depan. Nah, yang keenam adalah rekrut teman-teman, ajak teman-teman yang punya dedikasi, values, dan idealisme yang tinggi. Karena kita bicara komunitas, kata kuncinya community, kesamaan. Jadi susah nih kalau ngajakin orang yang nggak punya mindset yang sama, cara pandang yang sama, bagaimana melihat suatu kondisi dengan cara pandang yang sama. Nah, itu yang penting, membuat komunitas, jadi pemimpin dari komunitas, menanamkan idealisme, values, dan bisa meyakinkan banyak orang. Itu bisa dilakukan, insya Allah semuanya ke depan lancar.
Yang ketujuh, set your rules. Kita sebagai pemimpin komunitas punya hak untuk menentukan arah kemana komunitas kita berjalan. Misalkan hanya bicara di beberapa isu tertentu, lalu nggak boleh bicara hal-hal yang sifatnya sensitif, sara, politik, atau dan lain-lain. Itu dikemukakan di awal. You have to set the rules. Ke depan yang memang tidak bisa mengikuti rules itu akan hilang dengan sendirinya. Seleksi alam. Ingat, pemimpin komunitas tidak ada hak memang veto seperti layaknya di pemimpin di perusahaan. Karena semuanya based on volunteering, semuanya kesukarelaan. Jadi siapapun yang masih bertahan, berkarya bareng-bareng, bersaudara bareng-bareng karena atas dasar kesukarelawanan, itu yang luar biasa harus dijaga. Yang kedelapan, harus punya kemampuan menggerakkan individu. Nah, ini kemampuan menggerakkan dengan menyuruh itu beda. Menggerakkan itu kita levelnya sama, levelnya bahkan kadang-kadang di bawah. Menggerakkan itu mengajak, menggerakkan itu memberikan panggung, menggerakkan itu memberikan kesempatan, fasilitasi supaya semua anggota organisasi bisa bertumbuh dan bergerak bareng-bareng, tidak hanya leadernya aja. Ini penting teman-teman. Buat saya, pemimpin komunitas yang bagus adalah dia yang tidak leader-centric. Jadi ketika nama komunitas lebih besar daripada nama leadernya, disitulah komunitas sukses, bukan kebalikannya. Sehingga komunitas tidak dijadikan kendaraan dari leadernya, ya. Jadi itu insight dari saya. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah ini penting banget. Komunitas yang baik adalah dia yang bisa meregenerate pemimpin selanjutnya, bisa regenerasi bukan hanya pemimpin, program-programnya bisa terus berinovasi dan bisa berdampak baik untuk masyarakat. Siapapun yang mendengar video ini yang sudah berhasil menjadi pemimpin komunitas, ingin sharing, ingin komen, ingin berdiskusi, saya ingin kenal dengan teman-teman di luar sana, karena kami 2013 sampai 2015 sempat mengadakan Hari Komunitas Nasional. Itu tiap tanggal 28 September. Nah, jadi saya ingin kenal founder komunitas lebih banyak lagi supaya kita bisa brainstorm dan diskusi tentunya. Itu dari sesi Leadership Talks with Taufan Akbari. Di sesi yang pertama, sukses terus and you will become a great leader. Thank you so much. You will become a great leader.